Baik Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Kalau saya tanya, kira-kira jawabannya apa? Jawabannya adalah guru blogger luar biasa dahsyat. Dan salah satu kelebihan seorang guru adalah tidak hanya mulutnya yang berbicara, tapi juga gestur tubuhnya bergerak. Itu salah satu ciri guru kreatif. Apa kabar Bapak Ibu guru blogger? Kok nggak pada bergerak? Ini, tanya seperti ini, guru blogger luar biasa dahsyat. Apa kabar Bapak Ibu guru? Kurang semangat. Ini ada dari berbagai kota di seluruh Indonesia. Jadi harus lebih semangat. Mudah-mudahan walaupun sehari, tapi ini menjadi sebuah hari yang berkesan untuk kita semua. Sekali lagi, apa kabar Bapak Ibu guru pada pagi hari ini? Tepuk tangan buat kita semua. Ya, Bapak dan Ibu, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam acara Konferensi Nasional Guru Blogger PGRI. 2 tahun yang lalu kita pernah ada acara di gedung Indosat, namanya adalah Kopdar Akbar Guru Blogger Nasional yang pesertanya kurang lebih 500 orang guru dari seluruh Indonesia. Hari ini yang mengadakan adalah PGRI. Kalau dulu yang mengadakan komunitas sejuta guru ngeblog. Tetapi ini adalah bagian juga dari rangkaian kegiatan tahunan yang kita laksanakan. Dan materi yang kita sampaikan pada hari ini, mungkin ini materinya sangat jarang kita dapatkan, yaitu materinya adalah bagaimana membangun branding melalui blog dan media sosial. Nanti saya mungkin akan lebih banyak bercerita bagaimana kemudian saya membranding diri lewat blog dan media sosial yang saya miliki, kemudian dampaknya apa. Dan nanti saya akan juga lebih berkisah pada hal-hal yang sudah saya alami. Ya, yang pertama saya minta tepuk tangan dulu untuk guru besar kita, Om Jai, tepuk tangan dong. Di sini ada guru kami juga, Pak Dedi Dwi Gatala, tepuk tangan. Ada Bu Amiro di belakang sana, tepuk tangan dong. Nah, mereka adalah orang-orang yang luar biasa, para guru yang punya aktivitas kegiatan ngeblog. Ya, sebelum saya akan memberikan seri pada hari ini, agar suasana hari ini lebih bersemangat lagi, semua saya minta berdiri, kita akan senam bebas. Silakan berdiri semua. Ya, senam bebas terserah Bapak Ibu gerakannya seperti apa. Yo. Senam bebas ini wajib sambil tersenyum. Senam bebas ini wajib sambil tersenyum.
Ya, cukup tepuk tangan untuk kita semua. Tetap berdiri, tetap berdiri. Sekarang saya minta Bapak Ibu semua silakan lihat teman di samping kiri atau kanannya, berikan senyuman terindah. Dan sambil bersalaman seperti ini, mohon maaf Pak, sambil bersalaman ini katakan Bapak ganteng sekali. Kalau Ibu katakan Ibu ganteng sekali. Ayo Pak, salaman Pak. Jangan yang depannya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kalau saya bilang satu, Bapak Ibu jawabnya adalah siap-siap. Satu. Siap-siap. Bukan guru kalau tidak pakai gerakan. Jadi kalau saya bilang siap-siap, kalau Bapak Ibu jawab siap-siap, gerakannya seperti ini. Siap-siap. Satu. Siap-siap. Satu. Masih ada tangannya yang bergerak? Bapak yang menang tadi, Pak Dian, Pak Dian? Ya, Pak Dian. Satu. Siap, siap. Sekarang kalau saya bilang dua, Bapak Ibu bilang asik, asik, asik. Dua. Tapi jempolnya bergerak seperti ini. Asik, asik, asik. Sambil tersenyum. Pokoknya selama sesi saya harus tersenyum semua. Yang cemberut silakan ke toilet untuk cuci muka. Dua. Bilangnya gini, asik, asik, asik. Dua. Satu. Sekarang kalau saya bilang tiga, Bapak Ibu semua, dagu teman di samping kiri kanannya dipegang, bilang cie cie. Tiga. Yang bukan mahram nggak boleh megang ya, apalagi cabut jenggotnya ini. Tiga. Kalau saya bilang empat, Bapak Ibu pukul pundak teman di samping kanan atau kirinya, bilang woi, empat. Empat. Satu. Dua. Tiga. Empat. Tepuk tangan buat kita semua. Saya punya program training yang sangat laris, namanya adalah training guru kreatif, mengajar kreatif layaknya kelas-kelas training. Training ini biasanya dilaksanakan selama 2 hari. Lebih dari 200 sekolah di seluruh Indonesia sudah menggunakan training ini. Ini adalah satu di antara beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan. Kalau dalam pembelajaran kreatif yang kita lakukan tadi apa namanya? Apa? Energy exchange. Terus apa lagi? Nah, saya punya istilah yang saya terapkan sendiri, tapi mungkin nanti itu kita sampaikan di training-training lain. Kalau sekarang kita akan fokus bagaimana kita membranding diri kita lewat blog yang kita miliki. Ya, di sini punya IG semua? Punya. Kita bisa berteman. Ini ada Facebook saya, Nabil Abid Dosolihin, ada Instagram saya di @motivatorpendidikan.com, ada kemudian channel YouTube saya motivatorpendidikan.com, ada lebih 300 video training saya upload di sana, ada website saya di motivatorpendidikan.com, ada nomor saya. Bapak Ibu, selama kegiatan training berlangsung, kegiatan seminar ini berlangsung, Bapak Ibu tidak perlu mencatat apa yang saya sampaikan. Bapak Ibu cukup download materinya di slideshare.net. Ada sekitar 150 materi training saya di slideshare.net. Jadi Bapak dan Ibu tinggal download di sini ya nanti ya. Satu. Ya, nanti tinggal download di sini. Ini
Ini materinya sudah saya upload. Ada 155 slide materi training saya selama hampir 4 tahun kalau tidak saya upload di sini. Jadi semua tentang kegiatan pelatihan guru ada di sana. Bapak Ibu tinggal download. Ada tentang bagaimana membangun branding guru, bagaimana menjadi guru kreatif. Pokoknya ada 155, tinggal dilihat aja nanti. Nanti Ibu masuk di slideshare.net, masukkan aja kata kuncinya Namin AB Ibnu Solihin, atau masukkan kata kuncinya adalah tadi membangun branding melalui blog. Nanti pasti akan sampai dengan materi yang saya sampaikan pada hari ini. Ya, sebelumnya ada beberapa orang yang sudah berkenalan saya, mungkin baik secara langsung atau di media maya. Ibu baru tadi ya. Di sini ada Ibu Sri, tepuk tangan dong. Beliau dari Solo. Beliau adalah peserta Teacher Writing Camp tahun 2013. Sekarang sudah jadi pembicara dan penulis buku, luar biasa. Tepuk tangan dong buat beliau. Dan selalu terlihat muda ya. Pensiun masih lama, Bu? Pensiunnya masih lama? Pensiunnya? Oh, kurang lebih 3 tahun lagi ya. Dan berikutnya adalah kita lihat lebih lengkap video kaleidoskop saya selama tahun 2017 kemarin.
Bapak Ibu, tahun 2017 saya mengisi di kurang lebih 60 sekolah di seluruh Indonesia, dan di Desember tahun 2018 ini kurang lebih 1 tahun saya mengisi di kurang lebih 70 sekolah di seluruh Indonesia. Dan saya ingin ceritakan bahwa apa yang saya peroleh pada hari ini adalah berkat pada tahun 2007 saya menjadi blogger. Tepuk tangan dong buat blogger. 2007 pada saat itu adalah saya baru masuki tahun ketiga mengajar. Kemudian saya buat blog secara otodidak melalui blogspot.com. Dan semua tulisan saya itu copy paste. Jadi awal-awal blogger itu pasti copy paste biasanya. Dan yang paling menjadi ciri khas blogger, apalagi dia menggunakan blogspot.com seperti saya pada tahun 2007 yang lalu, itu biasanya sampai ada 10 blog yang saya buat. Ada yang pernah punya seperti itu, tapi kemudian tidak terawat semua. Karena kita waktu itu nggak punya motivasi buat apa kita ngeblog. Hingga akhirnya pada tahun 2012 saya menjadi semacam direktur di sebuah lembaga pendidikan yang cukup besar. Kemudian saya searching tentang tema-tema pelatihan menjadi guru. Ketemulah sebuah buku yang ditulis oleh Om Jai. Judulnya adalah Menjadi Guru Bercahaya Tangguh. Mana Om Jai? Oh, Menjadi Guru Tangguh Berhati Cahaya. Tepuk tangan buat Om Jai. 2012 saya temukan buku itu di blog. Saya belum kenal dengan Om Jai. Kemudian dia mengisi di sebuah sekolah yang waktu saya kelola, dan beliau bercerita tentang pengalamannya menjadi guru yang banyak menulis. Salah satunya adalah di Kompasiana, kemudian di blog dia di wijayalex.com, di WordPress-nya Om Jai juga. Oh, dia ceritakan luar biasa ternyata kerennya. Banyak prestasi yang sudah Om Jai dapatkan. Akhirnya saya pikir, Om Jai dengan gaya santai yang seperti itu bisa keliling Indonesia. Masa saya yang energik seperti ini nggak bisa seperti Om Jai, gitu kan? Akhirnya 2012 waktu itu Om Jai ngadain acara Teacher Reading Camp yang saya ikut angkatan keberapa, saya lupa, angkatan ketiga apa keberapa. Dan akhirnya dari peserta Teacher Reading Camp, justru saya menjadi project manager acara tersebut sampai ke Teacher Reading Camp yang ke-7. Yang ke-8 kemudian kita sudah terlalu lelah kali ya, karena kami sempat dengan Om Jai keliling Jabotabek untuk memberikan pelatihan guru ngeblog gratis. Jadi banyak event-event sosial yang kita laksanakan. Akhirnya kami capek sendiri karena orangnya itu saja. Ada Om Jai, Bang Dedi, saya, Pak Bayu gitu kan. Dan sekarang alhamdulillah Om Jai dengan gerakan-gerakan barunya pasukannya tambah banyak. Intinya Om Jai ini luar biasa buat kita semua, tepuk tangan dong. Dan karena Om Jai ini adalah sebagai seorang guru, jadi dia nggak bisa banyak kemana-mana. Akhirnya jam terbangnya sudah mulai kalah oleh saya. Kenapa? Karena saya lebih bebas sekarang. Saya berprofesi sekarang sebagai seorang dosen. Tahun 2009 saya juga pernah ikut sertifikasi guru. Kemudian saya sempat juga jadi kepala sekolah. Tetapi akhirnya saya harus memilih di mana kemudian saya harus berlabuh. Mohon maaf Bapak dan Ibu, di tahun 2012 kita sangat sulit menemukan orang-orang yang fokus untuk memberikan pelatihan terhadap guru, terutama pada proses bagaimana menjadi guru kreatif. Ada banyak orang-orang yang memberikan seminar terhadap guru, dia nggak pernah jadi guru. Dia nggak pernah jadi guru biasa, nggak pernah jadi kepala sekolah, nggak pernah jadi wakil kepala sekolah, nggak pernah mendirikan sekolah. Dia hanya ikut sebuah pelatihan, jadi motivator, kemudian dia menamakan dirinya motivator. Saya pikir kurang bermakna. Akhirnya saya mengambil peran ini, mengambil peran ini, dan alhamdulillah hari ini orang mengenal saya sebagai motivator pendidikan. Kalau nomor 1 itu rahasianya nanti kita cerita. Ada tulisan nomor 1 rahasianya nanti kita bedah di sini. Bagaimana sih membranding diri kita agar kita dikenal oleh seorang dengan nama tertentu, keahlian tertentu. Nanti kita akan kupas tuntas. Walaupun hari ini sesinya hanya sangat sebentar, 1 jam, dan kita berharap suatu saat ada workshop, misalkan 3 hari 2 malam, bagaimana Bapak dan Ibu benar-benar langsung praktek nge-branding dirinya lewat web atau lewat blog, lewat media sosial. Seperti acara Teacher Reading Camp, itu pun acaranya 3 hari 2 malam sampai jam 12 malam. Kalau nggak percaya tanya sama alumninya di sini ya, Bu Sri ya. Sampai jam 12 malam mereka terus bergadang menulis. Dan suatu saat mudah-mudahan
kita ada acara khusus tentang workshop bagaimana nge-branding diri kita lewat blog. Tapi acaranya 3 hari 2 malam. Mau ikut Bapak Ibu? Insya Allah, karena ini adalah bagian daripada CSR kami, atau ini adalah program sosial kami, semua yang Ibu Bapak bayar adalah kembali kepada Bapak Ibu. Seperti itu. Coba bisa dibayangin bagaimana ceritanya Om Jai berani-beraninya. Acara ini bayarnya berapa Om Jai? 100.000 doang, sudah dikasih makan, snack, dan sebagainya. Sementara pembicara yang diundang itu banyak. Berapa mereka dibayar? Gitu kan? Dan kata Om Jai, cukup pakai 3M. Makasih mas, gitu kan. 4M ya Om Jai. Ya, Bapak Ibu semua, jadi kemudian sejak kapan akhirnya saya menemukan branding saya pada hari ini? Bapak dan Ibu, 2012 kemudian saya juga menulis di Kompasiana, tapi saya teringat, orang Kompasiana kan udah pulang ya, teringat kata Bang Degi, gini kata dia, jangan engkau ramaikan rumah orang lain, sementara rumah engkau sendiri itu banyak kelabangnya, banyak apa namanya? Banyak sarang laba-laba, kenapa enggak dirawat? Lebih memilih menulis di blog orang lain. Tepuk tangan buat Bang Degi dong. Pulang Bang. Kompasiana udah pulang, tapi tetap Kompasiana adalah bagian daripada kita untuk apa namanya mengekspresikan tulisan-tulisan kita. Karena nggak semua orang kenal dengan blog kita kan? Nah, nanti kita kasih tahu bagaimana caranya agar orang bisa datang ke blog kita. 2012 kemudian saya bergabung juga dengan teman-teman di Guraru.org. Pada saat itu luar biasa dahsyatnya Guraru, karena pada saat itu juga orang bersemangat menulis di Guraru itu salah satunya adalah berharap mungkin sebagian besar dapat penghargaan Guraru Award. Dan terakhir ternyata adalah sampai ke Pak Sukani saja. Setelah itu tidak ada lagi dan sekarang Guraru Award menjadi sepi dan sekarang banyak komunitas guru yang lain. Dari situ Bapak dan Ibu, dari blogspot.com saya tinggalkan. Karena ternyata sebagian besar teman-teman saya menulis di WordPress. Ada Pak Sugakri dengan Ayo Mendidiknya, dengan jumlah blognya sekarang kurang lebih pengunjungnya adalah 10 juta, tapi dia tinggalkan blog yang sudah banyak pengunjungnya ke ayomendidik.com dengan apa? Dengan pengunjung yang masih di bawah 500.000 orang kayak gitu kan. Nah kemudian dari situlah saya punya semangat untuk ngeblog. Pada saat itu saya jadi kepala sekolah, menjadi guru. Jadi setiap hari dulu ketika saya jadi guru, ketika orang lain istirahat, guru-guru bergosip di kantor, saya di depan laptop. Waktu itu teman-teman ngapain sih Namin kayak gitu, blog tuh apaan sih kayak gitu. Waktu itu pun saya belum jadi apa-apa. Walaupun secara pribadi basic saya adalah seorang trainer, saya aktivis gitu kan. Tetapi saya tidak menyangka bahwa saya akan bisa terkenal ini dan saya bisa keliling Indonesia. Tetapi pada waktu rahasianya adalah ketika orang lain bergosip, saya produktif menulis di blog. Dan akhirnya teman-teman saya sekarang, oh iya, Namin dulu kalau istirahat yang lain gosip, jajan, makan, dia di depan laptop. Ada yang begitu di sini? Itu ciri-ciri guru blogger. Kalau belum seperti itu berarti belum jadi guru blogger. Bahkan saya pernah sharing di Guraru.org. Salah satu ciri guru blogger itu adalah ketika dia sakit, maka sakitnya adalah ngigau menulis di blog. Iya, saya pernah demam luar biasa, itu kurang lebih seminggu. Selalu yang terpikir adalah ngigau, belum nulis di Guraru kayak gitu kan. Dan saya sampaikan pengalaman itu. Oh iya, ternyata seperti orang katanya kalau mau jago bahasa Inggris, cirinya adalah kalau dia ngigau menggunakan bahasa Inggris, berarti tanda dia udah jago. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kemudian sakit, ngigaunya adalah ngeblog, berarti Bapak Ibu sudah benar-benar jadi guru blogger. Tepuk tangan buat kita semua. Kalau belum pernah merasakan itu, dipertanyakan guru blogernya. Dan kemudian akhirnya Bapak dan Ibu, saya mencoba belajar tentang ilmu manajemen branding. Akhirnya sekitar tahun 2013 saya membuat website namanya guruberakhlak.com. Karena pada waktu itu saya mendirikan sekolah akhlak, sebuah sekolah beneran gitu kan, yang berorientasi pada pendidikan akhlak. Oh, saya mendirikan sekolah akhlak, sekarang sekolahnya tetap jalan. Kemudian saya membranding diri sebagai guruberakhlak.com. Tapi apakah kemudian menjadi terkenal? Tidak. Karena ini sesuatu yang mungkin tidak unik gitu kan. Walaupun namanya populer, tidak unik.
Dan orang tidak perlu tentang guru berakhlak itu gitu kan. Terlalu suci mungkin guru berakhlak gitu kan. Akhirnya saya mikir lagi, apa ya yang membuat kemudian agar saya dikenal oleh orang, baik lewat tulisan-tulisan saya atau konten-konten yang saya hadirkan. Dan akhirnya pada tahun 2014 resmilah saya launching blog saya, namanya motivatorkreatifwordpress.com. Inilah cikal bakal saya bisa keliling Indonesia. Tetapi di tulisan itu saya lebih banyak menulis tentang ya pengalaman jadi guru lah. Saya terinspirasi dari mana? Om Jan pernah bilang, lu tulis aja tentang diri lu di profil blog itu siapa lu. Oh iya, Om Jan kan nulis tapnya di situ, Wijaya Kusuma, pembicara nasional, bla 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 bla, banyak banget. Pak Dedi saya lihat, Dedi Dwi Gatama, pembicara, aku Sampurna gini-gini. Kenapa saya nggak bisa nulis tentang diri saya? Namin Abe Ibnu Solihin, penggagal sekolah akhlak, bla 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 bla. Waktu itu masih kayak begitu, belum sesuai dengan sekarang. Luar biasa, lewat searching orang di Google, akhirnya bertemu dengan blog saya motivatorkreatifwordpress.com. Nanti kita akan buktikan ya. Dan akhirnya pada tahun 2014 saya resmi melaunching website saya dengan motivatorpendidikan.com, sekaligus memperkenalkan kepada orang-orang, di Indonesia sekarang sudah ada resmi loh website tentang pelatihan guru, training guru, namanya adalah motivatorpendidikan.com. Trainernya saya sendiri, fasilitatornya saya sendiri, CEO-nya saya sendiri, presiden direkturnya saya sendiri. Jadi seperti itu. Saya hadir semua gitu kan. Kenapa? Karena guru itu tahu kan, kita sebagai guru tidak bisa menggaji karyawan kayak gitu kan. Jadi gampang, kalau mau jadi presiden direktur sendiri ya dirikan aja perusahaan sendiri. Tetapi kemudian akhirnya ketika banyak program saya bersinergi dengan teman-teman yang mantan para kepala sekolah, tapi dia punya kreativitas yang luar biasa. Ada Pak Andi Budimanjaya yang mendirikan School of Human sama Pak Mudi Hoti gitu kan, dan beberapa teman-teman yang lain. Dan hari ini saya mengembangkan sebuah konsep namanya adalah training guru kreatif. Mengajar kreatif layaknya kelas-kelas training. Bapak dan Ibu bisa melihat videonya di YouTube, ada 350 video. Di website saya di motivatorpendidikan.com, semuanya adalah tentang kegiatan-kegiatan saya. Seperti itu. 1, 3. Nah, ini saya tidak akan bahas, kita lanjutkan aja biar percepat. Bapak dan Ibu sudah terkoneksi dengan internet? Sudah, saya minta Bapak dan Ibu coba buka Google-nya. Silakan dibuka Google-nya. Sudah? Sudah Pak, buka Google-nya? Silakan dibuka dulu Google-nya. Coba kita akan praktek sedikit-sedikit untuk mengenal siapa diri kita. Sekarang saya ingin Bapak dan Ibu, silakan ketik nama Bapak Ibu sendiri di Google. Ketik nama Bapak Ibu sendiri di Google. Silakan, sudah? Sudah ketemu Bapak Ibu namanya di sana? Coba diketik dulu. Ketik nama Bapak Ibu di Google. Kenapa Bu? Bisa, Bu. Ada yang sudah berhasil? Oke, Pak, ini kalau ini blogger. Bapak menemukan apa di urutan pertama, Pak? Pertama, gambar saya, nama saya, kemudian akun Facebook. Ada Twitter juga, LinkedIn, YouTube Pak, channel YouTube. Belum Pak. Baik, tepuk tangan dong. Ibu tadi ya.
Ibu yang tadi dapat 17 juta? Oh, luar biasa. Ibu kalau Twitter cuma apa ya? Blog saya. Oh, Ibu nulis apa di situ? Rahasia Guru. Rahasia guru. Oke, luar biasa. Rahasia guru, tepuk tangan dong. Per hari pengunjungnya berapa? Sampai 500 orang? Lebih? Totalnya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong buat ibu kita. Ya, sekarang yang menjadi pertanyaan kepada kita, sudah berapa tahun kita ngeblog? Kalau 10 tahun Bapak dan Ibu menjadi guru blogger, lalu Google mengenal kita sebagai siapa? Jangan hanya sekedar kita ini adalah sebagai status guru blogger, tapi Google sendiri nggak mengenal kita siapa. Padahal kita sudah menjadi pengisi konten kreatif di Google, tapi kita nggak dikenal. Kenapa? Itu pasti ada persoalan. Bapak dan Ibu luar biasa, menjadi guru blogger membuat saya keliling Indonesia. Kalau Bang Deddy katakan begini, Bang Deddy sering ngomong kepada teman-teman guru untuk memotivasi. Dia bilang, untuk membeli mobil baru seharga 350 juta rupiah, saya tidak perlu kredit. Itu saya dapatkan dalam waktu setahun, kata Pak Deddy. Dengan cara apa? Dengan cara mengisi training guru. Dari mana orang bisa mengenal Pak Bang Deddy? Dari sebuah blog yang sederhana dan tulisannya tulisan apa adanya. Hurufnya juga disalah-salahkan. Ya nggak? Kalau boleh dikatakan, blog dengan ejaan terjelek adalah blognya Bang Deddy. Tepuk tangan dong. Tetapi kenapa kemudian orang bisa memanggil Bang Deddy? Karena dia punya keunikan sebagai seorang yang ya itulah uniknya dari beliau, cepat-cepat orangnya, tapi mampu menggugah diri kita. 2012 saya masih rajin menulis tentang kreativitas guru. Tetapi ketika 2014 sampai dengan 2018 hari ini, 4 tahun terakhir ini, saya lebih banyak memposting kegiatan saya, training saya. Jadi dalam sebulan bisa ada 8 kali training saya publish, kayak gitu kan. Intinya saya nggak pernah berhenti. Setiap hari saya berhadapan dengan komputer, ngeblog dan sebagainya. Dalam 4 tahun Bapak dan Ibu, saya sedang tidak ingin bercerita sebuah kesombongan, tapi supaya Bapak dan Ibu punya semangat. Oh iya, Namin saja bisa keliling Indonesia dari blog. Kita bisa menikmati berbagai fasilitas yang diundang oleh panitia. Kemudian apa yang saya peroleh pada hari ini dalam bentuk fisik? Insya Allah selama 4 tahun ini, 2014, 2018, saya memang sudah secara tarif sudah komersil, tetapi juga ada sosialnya. Masya Allah, Allah berikan rezeki kepada saya. Dalam waktu 4 tahun, saya bisa memiliki 2 rumah secara cash. Itu semua adalah dari blog, dari kreativitas kita ngeblog. Tepuk tangan buat kita dong. Jadi apa yang sering Bang Deddy katakan, dulu saya belum kebayang gimana caranya Bang Deddy bisa beli mobil cash 350 juta dalam setahun. Oh dulu ya, tapi kalau sekarang saya kerasa, oh iya, Bang Deddy bisa investasi yang lain. Ternyata dalam 4 tahun saya bisa investasi 2 rumah itu secara cash. Dengan cara apa? Nge-branding diri kita sebagai ahli pada bidang tertentu. Tapi ingat, tidak asal nge-branding, kita harus punya pengalaman yang konkret. Dari mulai nol sampai kita menjadi ahli. Nah, sekarang saya ingin Bapak dan Ibu coba di Google ketik kalimat motivator pendidikan. Di Google, motivator pendidikan. Ketemu siapa Bapak dan Ibu? Di urutan pertama. Rahasianya di situ. Jadi kalau orang, para kepala sekolah, para manajer di sekolah, para HRD sekolah, kira-kira kalau mau cari pembicara pelatihan guru, kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah motivator pendidikan atau training guru kreatif. Itu semua pasti ketemu dengan saya atau dengan berbagai kata kunci lain. Kalau begitu, kira-kira Google mengenal saya sebagai apa? Motivator pendidikan. Nah, kalau begitu kita balik. Kalau gitu coba searching aja namanya Namin AB Ibnu Solihin. Namin AB Ibnu Solihin. Tadi kan kata kuncinya motivator pendidikan, sekarang kata kuncinya nama saya sendiri. Di sana di urutan pertama akan bertemu dengan profil saya.
Kalau Bapak dan Ibu klik bagian gambarnya, ada ribuan foto yang sudah di sana. Kalau Ibu klik bagian videonya, ada ratusan video juga di sana. Kalau Ibu ketik guru kreatif di situ, di urutan pertama akan muncul Pak Agus Sampurno. Guru kreatif yaitu adalah adiknya Bang Dedi. Tapi di bawah-bawah itu banyak bertemu dengan artikel-artikel saya. Jadi yang menemukan branding guru kreatif itu adalah Pak Agus Sampurno. Karena sekarang beliau sudah tidak di sekolah, sudah tidak kepala sekolah, tapi di Sampurna Foundation. Akhirnya beliau sudah jarang lagi berinteraksi dengan teman-teman guru. Nah akhirnya yang saya lakukan adalah, yang awalnya saya punya program training guru inspiratif, akhirnya di 2014 polanya saya ubah menjadi training guru kreatif, mengajar kreatif dan menyenangkan layaknya kelas-kelas training. Sudah ketemu Bapak Ibu seperti itu? Sekarang ada yang ngerasa nggak, Pak, saya di Google dikenal sebagai ini, ada nggak begitu? Gak apa-apa, belum. Bu Sri, gimana Bu Sri? Orang mengenal Ibu di Google sebagai apa, Bu? Penulis, sebagai pengisi konten guru Siana, dengan kata kunci Sri Sugi Astuti. Oke, kalau pakai kata kunci lain yang populer, misalkan saya nama itu biasanya kenapa? Misalkan cara jadi penulis, itu nggak ada itu? Ada. Ada. Dalam berapa? Kurang hafal saya, tapi ada. Iya. Coba nanti kita akan kupas sedikit-sedikit bagaimana kita nge-branding diri kita di lewat Google. 4. Ingat, selama sesi saya semuanya harus tersenyum. Dengan Bang Dedi nanti akan lebih menggelegar lagi. Ngomongnya nanti lu gue jangan apa-apa ya, karena beliau orang Betawi gitu kan. Dan beliau hari ini nggak pakai seragam PGRI, bukan karena beliau nggak cinta. Beliau ini seorang guru yang tidak suka pakai seragam guru. Kenapa? Karena dia bilang saya ingin selalu terlihat ganteng gitu dengan seragam yang tidak formal. Ya, sekarang kita akan ciptakan branding kita lewat blog dan media sosial. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah saya meyakini Bapak dan Ibu di usia Bapak Ibu di atas 40 tahun, 50 tahun ini, jangan-jangan kita nggak mengenal potensi terbaik kita ya. Di sini siapa ada generasi milenial yang lahir seusia saya 84 atau ke atasnya? 1, 2, 3. Nah, saya berharap ke generasi milenial di sini minimal bisa menemukan potensi terbaiknya. Jadi, cara nge-branding diri kita di blog itu adalah, langkah pertama adalah lihat potensi terbaik yang kita miliki apa. Pada saat itu saya pikir ya, ini saya akan cerita pengalaman saya terus ya. Kira-kira potensi yang bisa saya jual dari diri saya apa? Oh iya, saya ini adalah aktivis. Saya 10 tahun memberikan training gratis kepada teman-teman pelajar, teman-teman mahasiswa. Oh, saya ini punya kemampuan mengolah sebuah kelas. Saya punya kemampuan untuk mengisi training di depan ribuan orang. Kalau begitu, kenapa ini tidak saya manfaatkan untuk mengenalkan potensi diri saya terhadap para guru di seluruh Indonesia? Tapi konten trainingnya adalah semua berkaitan dengan dunia pendidikan, terutama bagaimana mengajar kreatif. Itu pikiran yang pertama datang ke saya. Kenapa? Karena pada saat itu tidak banyak, saya pastikan tidak banyak orang yang ngelola melaksanakan training yang saya laksanakan. Semacam 2 hari yang saya kelola tersebut. Dan akhirnya saya coba lihat passion saya apa, sesuatu yang membuat saya semangat apa yang membuat kemudian setiap hari saya lakukan. Oh, saya ini bukan sarjana TIK, saya ini bukan sarjana komputer, tetapi saya punya keinginan besar, saya punya kecintaan besar terhadap dunia teknologi. Saya bikin website itu Bapak dan Ibu, itu semua otodidak. Jadi jangan salah, tahun 2015-2016 kami keliling Jabotabek. Saya bukan guru TIK, tapi saya bersama Om Jai itu ngajarin banyak guru TIK bagaimana ngelola blog. Bahkan banyak guru TIK yang tidak pernah buat blog.
Jadi kalau guru-guru biasa nggak punya blog, wajar. Guru TIK juga pada saat itu banyak yang tidak punya blog. Dan yang paling menarik adalah, waktu itu kami keliling Jabodetabek hampir di kurang lebih 20 kota di Indonesia, secara gratis, dan kami bayar sendiri. Jadi ongkos-ongkos itu kami ngeluarin sendiri gitu kan. Kenapa kemudian saya berani melakukan itu? Saya dengan Om Jai punya prinsip. Kalau kita berani memberikan terhadap orang lain secara ikhlas, maka insya Allah akan menggantinya dengan yang lebih besar atau setara dengan itu. Amin. Ya enggak? Dan saya berharap hari ini ketika Bapak dan Ibu mengikuti konferensi nasional guru blogger ini, tulis pengalamannya, kemudian publish di blognya masing-masing, kemudian orang akan baca. Mohon maaf ya, banyak produk-produk training yang mereka pelit hanya sekedar membagikan materi thread-nya kepada peserta. Kalau saya tidak, 150 thread materi training saya publish di threadshare.net. Banyak para perusahaan training yang tidak mempublish kegiatan trainingnya di YouTube karena takut ketahuan caranya oleh perusahaan training lain. Saya enggak. Silakan, bisa diakses secara bebas. Kenapa? Saya meyakini setiap apa yang kita berikan itu akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sekali lagi akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Dan saya merasakan itu. Semakin kita banyak berbagi dengan orang lain, maka rezeki akan semakin banyak mengalir untuk diri kita, walaupun itu kecil. Jadi Bapak Ibu, ada trainingnya juga bagaimana cara mengenali potensi dan passion kita. Itu ada cara-caranya bisa kita lakukan. Tetapi minimal Bapak Ibu nanti searching di Google, cara mengenali potensi dan passion. Bukan passion ya, kayak ibu-ibu itu bergaya tanah abang, bukan ya. Passion itu adalah sesuatu yang membuat kita semangat. Kalau kita diundang jadi pembicara, misalkan nggak dibayar, tetap kita datang. Bahkan kalau kita nggak digaji, kita bisa mengerjakan kegiatan itu seperti itu. Dan dari otodidak tersebut, akhirnya saya bisa bikin website, saya bisa mengelola saya bisa mendesain slide-slide materi dengan Corel dan sebagainya. Dan itu semua tidak dilakukan dengan cara yang santai, semuanya dilakukan dengan sungguh-sungguh. Sampai hari ini, setiap hari saya sungguh-sungguh. Pagi, saya sudah buka laptop, kemudian saya mendesain, makanya sampai dengan 155 materi training itu, karena setiap hari saya bikin slide materi, kayak gitu kan. Dan materi yang saya buat itu tidak didesain di PowerPoint, tapi pakai Corel. Dan saya berharap slide-slide saya sini benar-benar adalah asli, bukan plagiat. Yang berikutnya adalah banyak para guru yang bikin alamat blog itu nggak unik dan bahkan susah dibaca gitu kan. Misalkan 1, 2, 3 jet bla 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 gitu kan. Coba bikin websitenya gampang, motivatorpendidikan.com. Kalau Om Jai itu nge-branding namanya pakai nama Lab School, wijayalabschool.com. Tapi percayalah dengan saya, bukan Om Jai numpang nama ke Lab, tapi Lab School dengan adanya Om Jai jadi terkenal. Tepuk tangan dong. Kalau Bang Dedi, selain Dedi Dwi Gatama WordPress, dia punya trainer kita, wordpress.com. Di sana foto-foto beliau banyak kayak gitu kan. Kalau kita sudah punya nama besar, kita bisa membuat nama website kita dengan nama kita. Waktu itu saya kan belum punya nama besar ya, misalkan namin.com, orang nggak ada yang kenal. Tapi orang nggak bakalan searching nama itu di Google. Pasti yang orang searching adalah kebutuhan mereka, bahwa mereka butuh motivatorpendidikan.com, dan akhirnya bertemu dengan ini profilnya. Dan saya ceritakan bahwa saya adalah guru bla 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 kayak gitu kan, dan akhirnya banyak lembaga pendidikan yang tertarik mengundang saya adalah karena salah satu rahasia terbesarnya trainernya adalah guru, pengelola pendidikan, konsultan branding sekolah. Bukan orang-orang yang ikut training kemudian dapat banyak gelar, bla 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 bla. Bapak dan Ibu perhatikan, di semua poster-poster kegiatan saya, itu saya tidak pernah mencantumkan gelar apapun. Misalkan C, bla bla bla, pokoknya udah Namin Abi Musolihin, Dedi Dwi Gatama, Wijaya atau Om Jai. Tapi Bapak Ibu lihat, ada orang yang rajin banget setiap bulan ngadain seminar training,
gelarnya bisa sampai 8 gelar. Laku enggak? Enggak laku. Itu tandanya kenapa? Karena kontennya tidak dibutuhkan oleh sekolah. Karena pendidikan itu membutuhkan sebuah training yang berproses, tidak instan, seperti itu. Nah, sekarang coba Bapak dan Ibu buat nanti ke rumah ya. Ini sebagai muhasabah diri, kalau dalam Islam namanya muhasabah diri, introspeksi diri. Alamat blog saya ini bagus enggak? Keren enggak gitu kan? Ada yang merasa alamat blog atau websitenya bagus? Harianguru.com. Harianguru.com. Harianguru.com bagus enggak? Bagus, tepuk tangan dong. Sekarang berapa pengunjungnya setiap hari? Jarang ngecek. Nanti dicek ya. Orang sudah kenal siapa pemilik harianguru.com? Sudah. Ibu dengan blog harianguru.com sudah kemana aja? Belum kemana-mana. Berarti ibu belum mengoptimalkan harianguru.com. Bisa jadi konten yang ibu tawarkan tidak menjadi kebutuhan guru-guru. Bisa jadi ini hanya diary ibu saja. Nah, kalau begitu apa rahasianya? Cara nge-branding diri kita di blog itu adalah bikin tulisan itu sesuai dengan kebutuhan pembaca. Walaupun nanti kita bisa memulai menulis sesuai dengan kesukaan kita. Tapi nanti kalau kita sudah terkenal, menulis sesuai kebutuhan pembaca. Nih, buat alamat blog sesuai dengan branding yang telah kita tentukan. Misalkan tadi kita punya potensi. Oh iya, saya sudah berhasil membranding banyak teman-teman. Di Guraru ORG dulu, waktu kami masih aktif, saya nyaranin teman-teman untuk nge-branding diri mereka. Bahkan saya nyaranin Mas Sukandi, pemenang guru era baru tahun 2015 kalau tidak salah, apa 2013. Orang dulu belum ada yang kenal, walaupun dia sudah dapat penghargaan guru era baru, Guraru Award. Tapi saya bilang, Mas Sukandi, sekarang saya sarankan Mas Sukandi untuk nge-branding diri. Akhirnya apa? Dia nge-branding diri sebagai guru melek IT. Nah, dengan dokmitnya dia, sekarang dia sudah punya rumah hanya dari kursus online sebesar 390.000. Tepuk tangan buat Mas Sukandi dong. Awalnya di Guraru, saya bilang Mas Sukandi punya potensi, tapi Mas Sukandi nggak bisa nge-branding diri. Akhirnya dengan dokmitnya, jadi kalau kita misalkan sekarang ketik di Google pelatihan IT guru atau guru IT, pasti ketemu dengan websitenya Mas Sukandi. Awalnya bahkan dia belum ke domain.com, masih ke dokmit.wordpress.com atau guru melek IT wordpress.com. Ketemu lagi saya dengan teman itu dari pergunungan. Mas Bakri itu dari mana, Bu Amiro? Dari Lumajang. Guru kampung yang 2 tahun yang lalu kami undang di acara Temu Guru Blogger Nasional. Saya bilang, Pak Sukandi Mas Subakri baru pertama kali datang. Iyo, saya baru pertama kali di sini. Pokoknya kampungan banget datang di Jakarta. Di hotel, baru pertama kali saya ngintip di hotel Mas Lamin gitu kan. Jadi waktu itu, dia pertama kali berbicara di sebanyak 500 orang. Pokoknya kampungan banget. Tapi dari orang kampung ini, tahu Bapak Ibu, ayo mendidik wordpress.com, pengunjungnya sudah 10 juta. Tapi sekarang dia sudah ngikutin, beralih ke ayomendidik.com. Walaupun dia kurang mampu menjual dirinya. Kenapa? Karena yang dia publish itu di WordPress-nya, di blognya itu adalah soal-soal. Jadi akhirnya sekolah secara nasional tidak membutuhkan orang yang ahli di membuat soal seperti ini gitu kan, karena di setiap daerah sudah ada. Harusnya dia nge-branding dirinya dia yang lebih kreatif lagi, di mana orang butuh dia kayak gitu. Jadi misalkan dia bagaimana mengembangkan kreativitas di dalam kelas kayak gitu kan, seperti itu. Tidak. Sekarang kalau saya bilang cek, Bapak dan Ibu tepuk tangan sekali. Cek. Cek. Sekali Bu buat cek. Cek. Pakai senyum. Gak boleh cemberut. Cek. Cek. Kalau saya bilang bum, tepuk paha. Bum. Bum. Cek. Bum. Gak kompak. Cek. Bum. Cek. Bum. Bum. Sudah mulai gak konsentrasi. Ibu bapak tahu berapa
konsentrasi belajar anak-anak kita di kelas? Menurut para pakar otak, anak-anak itu maksimal konsentrasinya hanya 20 menit. Dan guru-guru di ruangan ini maksimal konsentrasinya hanya 5 menit. Setelah itu mikir yang di rumah. Kami bulan yang tertunda. Setelah itu mikir ke perpustakaan nasional yang hari ini tutup. Padahal semangat dari mana Bu? Purwokerto. Pokoknya kata dia tadi pagi, saya itu tujuan utama ikut konferensi nasional, berkunjung ke perpustakaan nasional. Kata panitia, ibu nggak tahu, kan libur juga. Oh iya, aduh, gitu kan. Kurang beruntung. Nanti jangan pulang Bu, hari Kamis jangan pulang sebelum. Oh sengaja ya, pokoknya seminggu di sini ya ngebola. Oh ngebola ya, oke. Tepuk tangan dong buat beliau dong. Jauh-jauh bayar sendiri, naik bis, naik kereta. Naik bis luar biasa ya. Ada yang dari NTT. Ini budak kita. Ibu kan dibayarin kan? Bayar sendiri di sini luar biasa. Oh, sertifikasi, tepuk tangan dong. Yang berikutnya adalah mulai malam hari ini sebelum kita tertidur, ayo kita buat nama blog yang unik. Tadi Mas Nurullah sudah menjelaskan apa itu unik. Simple dan mudah diingat. Simple dan mudah diingat. Banyak sekali. Tapi kadang-kadang kita punya ide tertentu. Oh jangan salah ya. Sekelas motivator pendidikan.com saja itu sudah ada website yang mau menyaingi. Setahun ini hadir namanya website motivator pendidikan ID. Coba kan? Tapi ingat, orang mengenal yang pertama adalah Namin Abe Ibnu Solihin. Terserah setelah ini ada motivator pendidikan XYZ, motivator pendidikan ID, motivator pendidikan.net. Biasanya orang-orang seperti ini adalah meniru. Oh orang itu sukses ya dengan website ini. Tapi ingat, kesempatan yang diperoleh orang lain belum tentu diperoleh oleh kita. Oleh sebab itu, jangan pernah, saran saya adalah meniru kesuksesan orang lain kemudian kita plagiat. Udah jadi diri sendiri, apa potensi yang kita miliki, kita jual di website kita. Yang berikutnya adalah menulis sesuai passion Anda, publish potensi terbaik yang kita miliki di website. Di blog kita, tentang kegiatan yang sederhana mengajar di kelas gitu kan. Pokoknya jangan yang rumit-rumit. Saya bilang tadi, Bang Denny kalau nulis-tulis tuh pakai bahasa kasar, pakai bahasa gaul gitu kan. Kalau saya masih penting ya, tulisan-tulisannya minimal mengandung 5W plus 1H, tapi semuanya adalah kalau Bapak Ibu bisa lihat di motivatorpendidikan.com atau motivatorkreatif.com, semua full adalah kegiatan training-training saya. Jadi udah, saya sekarang kalau nulis artikel paling di media sosial ya, di Facebook saya tentang Hari Guru, tentang apa. Tapi tulisan-tulisan saya biasanya adalah anti mainstream yang jarang ditulis oleh orang. Yang berikutnya adalah jam berapa sekarang? Setengah 12, 30 menit lagi. Menulis konten di blog sesuai dengan permintaan pembaca. Kebanyakan para guru blogger pemula adalah dia menulis aja, terserah ada pembaca apa enggak. Ibu tahu bagaimana cara memenuhi tulisan kita diminta oleh pembaca? Caranya gimana? Caranya adalah lihat pada pencarian tulisan di statistik blog kita. Ada yang pernah begitu? Contoh ya, kita praktikkan. Jadi sekarang ini kalau kita mau ngejual branding kita di media sosial, biar di blog, biar orang blog kita banyak membaca, menulis sesuai dengan kebutuhan pembaca. Contohnya, coba kita lihat. Ini ada blog saya, jadi blog saya tidak akan hapus. Kenapa? Ini sebagai backup. Seandainya motivatorpendidikan.com hostingnya di pusatnya di Yogyakarta lagi hack, nggak bisa diakses, maka saya punya cadangan di motivatorkreatif.com. Ini cuma copy paste saja dari motivatorpendidikan.com. Jadi sama isi kontennya. Kita lihat bagaimana cara mengetahui kebutuhan pembaca kita. Caranya
buka di statistik kita. Oh, mohon maaf, di sini siapa yang pakai WordPress? Ada? Sama ya, WordPress, blogspot.com itu ada apa namanya? Ini aplikasi atau widget tentang ini. Ayo, mana ini? Ini pengunjungnya kurang lebih, Bu Guru, Bu, yang motivator kesukaan, rata-rata 700 orang pengunjung setiap harinya. Tapi saya tidak pasang pakai AdSense karena saya ngerasa bahwa saya sudah punya rezeki dari yang lain. Beliau saja yang pengunjungnya berapa, Bu? 300 orang per hari, itu dapat 17 juta per bulan. Tepuk tangan yang luar biasa. Kalau ini diaktifkan AdSense-nya, berarti bisa dapat berapa nih? Ya di atas itu ya. Nih, ini adalah rata-rata statistik pengunjung di blog saya. Dari mana kita tahu kebutuhan pembaca ini, Bu? Nah, kita lihat hari yang kemarin aja ya. Nah, misalkan di sini. Saya gedein nih, Bu. Nah, di sini cara mengetahuinya nih. Ah, Bu. Syartin, ini pencarian orang di blog kita. Orang nyari apa sih di blog saya? Oh, orang nyari hal-hal yang dikerjakan ketika diangkat menjadi kepala sekolah. Itu pasti ketemu dengan blog saya. Maka, kalau saya mau pengunjungnya lebih banyak, maka saya harus membuat artikel tentang ini. Walaupun ada artikel berkaitan dengan ini, tapi saya belum sempat nih. Misalkan saya buat judul yang sama seperti ini, itu pasti akan lebih banyak lagi pengunjungnya. Cuman karena saya belum punya waktu untuk menjawab keinginan pembaca ini, akhirnya tetap tulisan ini, pertanyaan ini juga muncul di beberapa artikel saya. Terus apalagi misalkan, apa yang Anda lakukan jika menjadi kelas? Jadi mereka ketik seperti itu di Google, ketemu dengan blog saya. Nah, kalau judul keinginan mereka kita buat judul, kita tulis lagi di blog kita, dijamin blog kita akan semakin ramai. Ada yang pernah melakukan ini? Menulis sesuai dengan keinginan pembaca. Sayang kita yang ketemunya terlambat, tapi daripada nggak sama sekali, nggak apa-apa. Jadi 10 tahun yang akan datang, Bapak dan Ibu akan menuai hasilnya ketika hari ini kita ketemu. Kalau seandainya tahun 2012 kita ketemu, mungkin menuai hari ini. Tapi saya yakin hari ini Bapak dan Ibu melaksanakan tips-tips dari saya. 5 tahun yang akan datang, saya yakin Bapak dan Ibu akan menuai hasilnya. Apalagi Ibu sudah punya branding yang bagus. Apa tadi? Harian guru. Seperti itu. Ya, contohnya seperti itu ya. Ibu pernah begitu Bu menulis? Menulis dengan seperti yang tadi, keinginan membaca? Belum? Ibu pernah cek apa yang membaca lihat di blog Ibu? Belum pernah. Belum pernah. Nah, saya bilang, ini kalau ada workshop, tapi pesertanya jangan sebanyak ini. Workshop misalkan 20 orang satu angkatan. Kita praktek tentang hal yang seperti ini, keren banget. Ya. Mau nggak kira-kira? Mau ya, nanti kita akan praktek. Ibu yang nyari tempatnya, ibu yang bayarin tempatnya, yang bayarin makanan, saya siap datang gitu. Mau nggak begitu? Hah? 3 hari kalau bisa, tempatnya agak nyaman. Pokoknya ibu buat grup nanti berapa buat berapa angkatan. Liburan. Om Jaya begitu Om Jaya. Jadi nanti lebih banyak praktik. Misalkan di sini ada 100 orang, kita buat 5 angkatan. Misalkan wilayah Semarang, Jateng dan sebagainya. Wilayah Jabar dan DKI ya gitu. Insya Allah ilmu ini akan sangat mudah dipraktikkan. Tidak. Dua. Ibu, yang guru milenial yang 2 kerudung ungu ini warna janda. Dari mana Bu? Kenapa nggak pakai batik PGRI dari sekolah swasta? Dari mana sekolahnya Bu? Hah? Dari mana? Dari Kerawang? Serius? Dari Kerawang sekolah apa? SMP negeri.
Kok bisa pakai pakaian begini? Yang syar'i begini. Jauh-jauh dari Karawang. Oh gitu. Jauh-jauh dari Karawang naik apa Bu? Naik kereta, Masya Allah. Terus sekarang nggak buka laptop nggak apa-apa? Oh buka ya. Oke, berikutnya Bapak dan Ibu. Di setiap artikel yang kita tulis harus selalu ada harus selalu ada keyword atau ada kunci atau tag. Bagaimana caranya? Sekarang nggak bisa kita praktekkan. Kalau di workshop enak. Yuk Bapak dan Ibu, kita buat satu artikel. Kategorinya ini, tag-nya ini. Jadi sebenarnya rahasia terbesar orang mengenal kita sebagai apa, orang mengenal tulisan kita seperti apa, pembaca mengenal tulisan kita, itu tidak lain adalah di keyword atau di teks. Kalau orang-orang sekarang, Bu Amiro bilangnya SEO ya, gitu kan? Apa Bu singkatannya Bu? Search Engineering Optimizer. Ya kalau bahasa kitanya adalah kata kunci. Nanti kita praktik lah, insya Allah kalau ada workshopnya ya. Yang berikutnya adalah, Bapak dan Ibu, kalau kita mau lebih profesional, setelah di blogspot.com, setelah di wordpress.com, beralihlah ke domain atau hosting yang berbayar. Walaupun Bang itu tahan dengan wordpress-nya, enggak misalkan dedidewigatama.com, enggak. Karena kalau kita pakai hosting dan domain, kita harus bayar terus ya, sesuai dengan yang 2 tahun sekali atau setahun sekali gitu kan. Bang Deddy tetap nyaman ya seperti itu kan ya. Itu tidak menjadi masalah. Tapi memang kalau Bapak dan Ibu ingin nge-branding lebih jauh lagi, tidak ada salahnya untuk beli domain dan hosting. Dan tampilan blog kita yang menarik. Misalkan saya nggak tahu ya, motivatorpendidikan.com. Bukan menarik itu apa? Menarik itu adalah isinya informatif. Nah, misalkan ini adalah website motivatorpendidikan.com. Di atasnya saya tidak perlu membuat header yang saya tulis atau desain menggunakan Corel, ini cukup hasil foto-foto saya di training. Di atasnya ini sudah jelas, website ini informatif. Jadi kalau orang butuh materi saya, tinggal download proposal. Ada e-learning dosen, karena sekarang saya jadi dosen kayak gitu kan. Ada ratusan kegiatan saya di agenda kami, ada mitra yang kerjasama dan bla-bla. Oh iya, ini saya ingin kasih tahu ya, dari mana kemudian saya awalnya bisa dipanggil oleh orang selain dari tulisan adalah, kalau Bapak dan Ibu, nih, Bapak dan Ibu lihat nih, ada foto saya di sini. Nih, perhatikan ada foto saya seperti ini. Ini dulu nirunya adalah di blognya Bang Deddy, di blognya Pak Agus Sampurno, di blognya Om Jai. Om Jai nggak hebat banget, tapi dia bisa jadi pembicara nasional gitu kan. Oh, karena dia itu ternyata walaupun nggak menggelegar kayak saya, tapi ceritanya itu bisa menggugah orang. Buktinya banyak didikan Om yang berhasil. Tepuk tangan dong. Mohon maaf ya dengan Om Jai. Setahun baru ketemu lagi saya dengan Om Jai. Kenapa? Karena ya saking kesibukan kita masing-masing. Tapi ketika ada panggilan dari Om Jai, Paramin, tolong ini, siap Om Jai. Karena kalau nolak panggilan guru itu, takut kewalat. Walaupun bukan guru mengajar ya, tapi guru kehidupan. Sama saya yakin ketika Om Jai dipanggil oleh Bang Deddy. Jadi nyambung-nyambung begitu. Sekarang saya akan ceritakan gimana saya, Bang Deddy, Om Jai bisa di sekeliling Indonesia. Pertama, tidak lain cikal bakalnya adalah dari Mas Agus Sampurno. Mas Agus Sampurno ngeblog, kemudian ngajarin Bang Deddy. Mas Agus Sampurno ngeblog dengan guru kreatif yang terkenal keliling Indonesia. Masa kakaknya nggak bisa ngajarin kakaknya Bang Deddy? Akhirnya Bang Deddy bisa keliling Indonesia juga. Ketemu dengan Om Jai. Om Jai bisa keliling Indonesia juga. Om Jai ketemu dengan saya. Oh, saya akhirnya bisa keliling Indonesia juga. Dan sekarang saya ketemu dengan ibu-ibu semua. 5 tahun yang akan datang, ibu-ibu bisa keliling Indonesia. Tapi itu proses yang panjang ya, jangan instan. Kalau tulisan kita bagus,
Kalau real apa yang kita tulis dengan apa yang kita laksanakan, insya Allah orang akan tahu. Ya enggak? Kalau Om Jai ngasih menyampaikan materi, dia cukup menyampaikan foto-foto aja, dapat hadiah 10 juta, 20 juta, 30 juta. Om kaya banget kayak gitu kan. Udah kegiatannya adalah, tapi Om Jai nggak seneng dengan orang yang ada tipe, ya Om Jai ya. Sekarang saya sudah kenal beberapa orang. Ada tipe guru yang senangnya ikut lomba-lomba, tapi nggak senang berbagi. Pokoknya dia hebatnya untuk diri sendiri. Nah kalau beliau senang ikut lomba dan hadiah-hadiahnya itu dibagikan secara gratis. Contohnya adalah acara Teacher Reading Camp itu adalah modal utamanya hasil Om Jai. Nanti Om Jai akan cerita lah setelah materinya Bu Amirah gitu kan. Hasil Om Jai dapat hadiah, kemudian dibuat acara Teacher Reading Camp yang harganya sangat murah pada saat itu gitu kan. Pokoknya nanti Om Jai wajib juga memberikan inspirasi untuk kita semua. Dan hebatnya dia memberikan panggung untuk teman-teman yang lain, walaupun kita juga sering berbagi panggung. Jadi kayak gini Bu, jadi gampang. Misalkan Ibu nih, Ibu siapa Bu yang pakai kacamata? Bu Dian. Misalkan dia adalah founder dari catatanharianguru.com. Saat ini sebagai guru di bla bla bla. Kemudian kemampuan utama di bidang ini bla 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 bla. Ini saya rubah. Kalau dulu nggak kayak begini. Kalau sekarang Namin Abe Ibnu Salihin adalah founder motivator pendidikan.com. Keren kan gitu kan. Kalau dulu belum kayak gini. Saat ini aktivitasnya sebagai seorang motivator dan trainer pendidikan, dosen, konsultan pendidikan, penggiat pendidikan, blogger pendidikan. Ini belum saya masukkan di sini, lupa ya. Sekarang saya menjadi konsultan branding sekolah. Jadi saya sekarang ini itu ngelola sekolah-sekolah yang mau bangkrut. Sekolah-sekolah besar yang awalnya besar kemudian mau bangkrut, ketemu dengan saya rubah seluruh konsep sekolahnya dari nol sampai kemudian sekolah itu maju lagi. Atau saya diberikan kepercayaan untuk mengelola sekolah yang baru di awal didirikan, kemudian menjadi maju. Dari logonya, dari websitenya, dari programnya, dari pelatihan gurunya, semua saya kelola seperti itu. Itu semua adalah, ingat, bukan modal dari ngeblog, tapi modal kita di 10 tahun yang lalu ketika kita jadi guru, mengelola sekolah, mendirikan sekolah. Jadi jangan sampai, mohon maaf, ibu ngejual diri ibu sebagai orang yang hebat di profil ini, tapi sebenarnya ibu nggak punya kemampuan apa-apa. Nggak boleh ya, itu namanya bohong. Ada founder catatanharianguru.com. Keahliannya adalah mengelola kelas dengan kreatif. Ditulisannya kayak gitu di blog-blognya. Ngisi materi di sini, duduk doang di sana. Gimana mau mengelola kelas kreatif? Wong dia aja ketika ngisi materi gak pernah tersenyum, gak pernah membuat pesertanya itu adalah menatap dia. Dipanggil lagi gak cocok. Katanya founder catat, misalkan begitu ya. Jadi dari sekarang ibu, kalau kita sedang nge-branding diri, pantaskan diri kita bahwa kita punya keahlian di bidang itu. Semua diri kita. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, waktunya beberapa menit lagi saya lanjutkan. Jadi desain blog kita dengan menarik agar orang mau berkunjung diri kita. Menarik itu bukan hanya di sisi desain, tapi apa yang orang butuhkan itu ada semua. Atau informatif. Yang berikutnya adalah jangan lupa share tulisan kita di media sosial yang kita miliki. Kenapa? Medsos dengan web, dengan blog harus selaras. Jadi saya ini pokoknya orang yang istiqomah tidak akan menulis apapun di blog dan website saya kecuali kegiatan training saya dan kegiatan pendidikan saya. Kalau Om Jai dulu misalkan kalau Om Jai masih campur-campur, tergantung kondisi. Dulu ketika pemilu 2014, luar biasa Om Jai kampanye di situ. Wah. Om Jai ini banyak haternya sebenarnya. Apalagi tragedi pengakuan perjuangan TIK. Saya cuma geleng-geleng kepala, luar biasa ini Om Jai. Haternya ratusan orang komentar. Saya tidak perlu menasihati Om Jai. Om Jai adalah orang dewasa. Toh saya juga pernah ikut berjuang bersama teman-teman TIK. Memang itu adalah sebuah kebenaran. Dan akhirnya sekarang hilang sendiri. Tahu kan yang saya sampaikan kan? Om Jai tadi juga nyinggung sebentar kan? Ada tetangga sebelah yang nyinggung perjuangan guru-guru TIK.
Dan Om Jai marahnya luar biasa. Sebulan saya nggak kenal siapa itu Om Jai. Sampai Akitri, saya mau keluar, saya mau putusin, saya tidak kenal dengan itu siapa Om Jai. Anda siapa ini kan? Ini bukan Om Jai, ini Facebooknya di hacker. Wah, pokoknya semua orang nggak percaya dengan Om Jai. Ya nggak? Kadang-kadang Om Jai begitu. Kenapa? Karena dia ingin menunjukkan. Jadi kalau di media sosial, siapa yang menguasai medsos, dia pemenangnya. Kalau Om Jai nggak berteriak begitu selama 1 bulan, sekarang udah berhenti Om Jai ya. Tetap mereka akan mengakui begitu. Tepuk tangan dong. Bang Deddy memperhatikan juga kan? Luar biasa Bang. Sebagai teman saya cukup senyum-senyum aja udahlah gitu kan. Walaupun haternya sangat banyak kayak gitu. Yang berikutnya adalah Bapak dan Ibu, kita harus komitmen. Kalau kita mau menjadi diri siapa kita di medsos dan blog, udah tunjukkan itu. Jadilah kita sesuatu yang baik di medsos atau di blog kita. Tidak memunculkan sesuatu yang sara, tidak memunculkan sesuatu yang kemudian mengundang kebencian terhadap orang lain, tapi menunjukkan kebenaran seperti apa yang Om Jai lakukan, itu harus. Kenapa? Agar tidak ada orang yang mengakui. Atau misalkan kita pernah menulis sesuatu, tapi diakui oleh orang lain. Banyak tulisan-tulisan saya, itu diplagiat di blog-blog lain, itu juga banyak. Saya suka kirim pesan kepada mereka, agar cantumkan itu bahwa itu ada tulisan saya, gitu kan. Ada para trainer yang pakai slide saya, kemudian tinggal dihapus bagian bawahnya, itu juga ditemukan. Jadi kreativitas yang kita lakukan, pasti akan ada orang yang mengambil, tapi biarkan saja. Jangan plagiat atau copy paste tulisan orang lain, menuliskan dengan percaya diri sesuai dengan kapasitas kemampuan diri kita. Nanti bahaya ini kan, ada orang yang sudah terkenal, pembicara nasional itu misalkan, tapi ternyata tulisan-tulisan karya orang lain kemudian digugat oleh orang lain, hancurlah karirnya begitu kan. Nah, Bapak dan Ibu, kalau ada kesempatan, insya Allah ini akan kita bahas dalam waktu 3 hari 2 malam dalam sebuah workshop ya, karena 1,5 jam ini tidak cukup untuk mendefinisikan bagaimana nge-branding diri kita di dalam blog dan media sosial. Apa kabar Bapak Ibu guru siang hari ini? Guru blogger luar biasa dahsyat PGRI. Oh iya sih, tadi apa katanya? Hidup, terus? Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas itu ya. Yes. Hidup guru. Gitu doang Bu. PGRI. Terus Bu, saya bukan orang PGRI sih ya, maaf ya. Solidaritas, yes. Ya Bapak dan Ibu, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah, dan yang salah dari saya manusia biasa. Kita bisa bersilaturahim lewat media sosial yang saya miliki. Kalau ada kesempatan, insya Allah nanti kita akan workshop bersama tentang hal ini, sampai kemudian Bapak dan Ibu bisa mengembangkan potensi terbaiknya lewat web atau media sosial yang dimiliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, mantap sekali ya Ibu-Ibu. Bapak-bapak, Ibu-Ibu, demikian tadi motivator kita, Bapak Naim, sudah memberikan banyak motivasi sehingga semangat kita untuk mempercantik blog kita yang sudah ada mungkin akan muncul lagi. Sama Bapak Ibu, saya juga punya blog kadang-kadang tidak aktif. Nah, dengan adanya motivasi dari Pak Naim ini, mudah-mudahan selanjutnya kita akan mengisi konten-konten di blog kita dengan yang lebih menarik. Kita guru Bapak Ibu, kita punya satu wadah. Walaupun berbagai kendaraan organisasi kita, tapi kita adalah tetap guru. Hidup guru! Dan kita juga berada di gedung ini yang dikelola oleh PGRI, maka kita juga sebutkan hidup PGRI, hidup guru, hidup PGRI, solidaritas. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Tapi sebelumnya, mungkin ini memang waktu yang membatasi kita. Ada beberapa hal yang mungkin yang Bapak Ibu tanyakan. Mungkin bisa berikan waktu 2 pertanyaan saja Bapak Ibu ya, hanya 2 menit saja. Karena mungkin Bapak Ibu mungkin sudah lapar sama dengan saya. Jadi ya kita langsung saja pertanyaan
Kalau bisa pertanyaan yang belum ada dan mewakili apa yang ada di kepala teman-teman kita semua. Silakan Ibu Sianturi. Terima kasih Bu Eti. Ini memang yang saya tunggu Pak, pakar blogger nih Pak. Blogger. Pak, pertanyaannya begini, Bapak bilang tadi Bapak ada sejarah untuk membuat blogger. Nah, pertanyaan saya, apakah lebih aman kita membuat banyak blogger dengan banyak bidang, atau satu blog tapi di dalamnya banyak banget bidang? Pengalaman Bapak, saya lihat tadi Bapak ganti-ganti di blog. Apakah lebih baik kita yang pemula ini banyak blog aja, satu buat soal, satu buat diary, satu buat cerita-cerita foto dan lain-lain? Mohon tips. Bapak dan Ibu, di awal boleh-boleh saja, tapi kita nggak boleh meniru kesalahan orang lain. Yang saya sampaikan tadi adalah sebuah kesalahan dan kebodohan di masa lalu. Masa jahiliyah saya jangan dicontoh dong. Saran saya adalah, mulai dari sekarang, kelola satu blog atau maksimal 2 blog. Tapi lebih bagus adalah satu blog yang serius kita kelola, dan itu kontennya adalah mencerminkan kepribadian diri kita yang sesungguhnya, tetapi itu dibutuhkan oleh banyak orang. Ibu, kalau bertemu dengan website saya di motivatorpendidikan.com atau di motivatorkreatifpodcast.com, tidak ada artikel ekonomi, tidak ada artikel pelajaran, tidak ada artikel yang lain-lain, kecuali artikel yang berkaitan dengan dunia training dalam pendidikan, dunia motivasi dalam pendidikan. Kalau Ibu berkunjung ke Amiro Web ID, maka Ibu tidak akan menemukan yang motivasi-motivasi seperti di blog saya. Tetapi Bu Amiro lebih banyak mengajarkan tentang bagaimana pemanfaatan teknologi dan internet sebagai media pembelajaran. Ya nggak Bu Amiro? Bu, tepuk tangan buat Bu Amiro. Kalau Bang Dedi, karena beliau ini adalah duta Badan Narkotika Nasional, maka di IG dan di blognya itu banyak ngomongin tentang rokok, tentang narkoba, tentang tawuran pelajar, tentang karakteristik guru. Karena memang beliau ahli di bidang karakter building seperti itu. Dan dia nggak akan ngomongin tentang yang saya sampaikan, tentang bagaimana guru harus berhijrah, bagaimana guru harus bebas kehidupannya dari riba, nggak ada. Itu ranahnya saya itu. Nah, Om Jai yang ngomongin tentang peran beliau sebagai seorang guru blogger yang lebih banyak ngomongin tentang pemanfaatan teknologi. Begitu Bu. Jadi mulai dari sekarang, ayo fokus pada potensi dan passion yang kita miliki, gitu kan? Kalau ada soal pelajaran, boleh, tapi soal mata pelajaran yang kita ajarkan. Kalau ada video, boleh, tapi video yang kita ajarkan. Kalau ada tentang motivasi, boleh, tapi motivasi yang berhubungan dengan yang kita ajarkan. Karena nanti kan di blog itu ada berbagai kategori seperti itu. Terima kasih Bu. Satu lagi mungkin Bu? Satu lagi ya. Ya Bapak Ibu, masih ada satu pertanyaan lagi, kami beri waktu. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Dari deretan tengah mungkin, pinggir kiri sudah, kanan sudah, mungkin yang deretan tengah yang belum. Silakan Bapak Ibu yang masih ada beberapa pertanyaan. Ya silakan yang di tengah. Nanti Ibu setelah ini ya. Silakan Mas. Mas saya panggilnya, masih muda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya. Saya dari Asri Suryono, saya dari Jambi. Iya. Dari sekolah SMK Jambi 92. Yang saya ingin tanyakan Pak, saya sudah punya web. Alhamdulillah sudah. Asep, nama saya pribadi Asep Yudi Suryono. Ya. Bukan saya orang Solo. Ya, cuman orang tua namanya gitu. Ya, yang saya ingin tanyakan, saya sudah punya blog dan website itu ya kisaran sudah banyak pengunjungnya, sekitar kurang lebih 300 per hari. Tetapi yang saya ingin tanyakan tuh selalu saya ingin ditolak mendaftar Google AdSense Pak. Itu permasalahan saya ingin tanya Bapak, maka ada solusinya. Bu, sini Bu. Ibu, maju ke depan Bu. Ibu yang mengelola AdSense. Jujur saya tidak pernah ikut di Google AdSense. Kenapa? Kenapa Bapak di sini ya? Ada sebuah artikel yang pernah saya baca, ini tentang keyakinan kita beragama ya.
Semua bebas di sini. Ada sebuah artikel, seorang ulama mengatakan, ini nanti saya jawab kenapa saya nggak bisa jawab pertanyaan beliau. Seorang ulama mengatakan, apa hukumnya kita memperoleh uang dari AdSense? Kata ulama tersebut, hukumnya adalah bukan haram. Satu lagi apa? Subhat. Kenapa? Karena biasa di sana ketika ada AdSense, seperti di YouTube, ada iklan-iklan yang mungkin juga berbau konten pornografi. Nah, akhirnya kemudian saya meyakini, udahlah, saya tidak akan pakai itu, saya ingin menjadi berkah. Akhirnya saya tidak pernah daftar yang seperti itu. Tetapi kalau Bapak Ibu meyakini itu adalah sesuatu yang halal, kita akan dengarkan tipsnya dari beliau. Bagaimana beliau daftarnya seperti apa, kemudian berhasil seperti apa, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dina dari SDN Jagakarsa 28 Pagi. Saya punya blog itu mulai dari 2004. Tapi aktifnya itu sekitar 2010. Ya, 2010 itu saya aktif, lalu saya kepo gimana nih caranya, kok nulis-nulis gini aja nggak ada hasil. Akhirnya saya coba-coba mulai AdSense itu saya 2013. Ya. Nah, pada saat itu saya nggak ngerti ya, pokoknya saya nulis aja gitu. Kemudian ada AdSense, saya coba-coba, lalu di approve ya. Nah, kemudian beberapa waktu kemudian saya dapat terakhir itu 2016 saya dapat 17 juta itu. Nah, setelah itu saya melihat yang Bapak bilang tadi ya mengenai subhat dan sebagainya. Ya, akhirnya saya hijrah. Saya tinggalkan. Ya, lalu saya beralih ke fanpage. Kebetulan waktu itu saya pernah ketemu Pak Dedi ya, waktu PGRI waktu itu. Lalu saya langsung melakukan self branding. Saya bikin fanpage di FB. Dalam 3 bulan omset saya 20 juta. Gitu. Saya coba-coba tidak menggunakan website karena saya pikir saya belum siap untuk itu karena saya belum punya keahlian yang sesungguhnya. Tapi saya berusaha bagaimana caranya nih fanpage saya menghasilkan. Saya mengikuti anjurannya Pak Dedi. Lalu saya buat iklan sebisa saya. Ya, sekali posting waktu itu orderan saya banyak. Saya waktu itu sebenarnya nggak bermaksud menjual produk, enggak gitu. Tapi ternyata kok endorse-nya banyak. Saya baru tahu yang namanya endorse itu di fanpage malahan. Bukannya dari website gitu. Saya grup di fanpage saya sudah hampir 2000, baru 3 bulan ini sudah lebih dari 1000-an ya, hampir 2000 deh gitu. Ternyata udah hijrah juga. Saya dari awal tidak mengkampanyekan AdSense ya. Kenapa? Karena tadi saya bilang akhirnya saya terpaksa harus jelasin tentang seperti itu, tentang keyakinan kita beragama, tentang harta halal dan haram. Saya justru mengajak kepada Bapak dan Ibu untuk membuat konten kreatif di blognya masing-masing, di media sosial untuk menjual produk tertentu atau menjual keahlian kita, gitu kan? Kalau mas kita ini dari Jambi punya keahlian mengelola website, mendingan menurut saya yang lebih halal itu jualan pengolahan nasi murah. Misalkan 1 juta bisa bikin website bisnis, itu misalkan khusus wilayah Jambi, itu lebih keren menurut saya dan lebih apa, masuk akal. Saya dapat rezeki dari sesuatu yang saya kerjakan. Nah, misalkan begitu. Saya lebih menyarankan adalah kreativitas kita gunakan untuk menjual produk-produk keahlian kita di web dan di blog. Kalau tetap mau coba AdSense, silakan. Seperti itu. Terima kasih. Ya. Oh, Eti sudah ada? Ya, satu pertanyaan lagi dari Ibu yang di ujung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Untuk yang ingin saya tanyakan ini kepada Pak Namin yang melesat luar biasa, dan memang ini sudah saya tebak dari awal pertama kali saya berjumpa dengan beliau. Kami sama-sama ada di tim writernya
Pak Om J itu pada tahun 2013, tepatnya juga bulan Desember, jadi genap 5 tahun. Dan kami masing-masing punya mimpi. Mimpinya Pak Namin langsung terrealisasi. Beliau sudah menjadi motivator yang top markotop gitu. Sedangkan saya masih tertatih-tatih karena itu mungkin kurang istiqomah, kurang konsekuen, atau terlalu banyak yang ingin saya raih. Yang ingin saya tanyakan yang berhubungan dengan blog, sebetulnya saya juga punya 2 blog yang gratisan, satu blogspot, yang satu lagi WordPress. Kemudian pernah juga merambah dengan blog berbayar, ada 2 waktu itu, tapi karena telat membayar uang iuran itu sehingga hangus dan tidak bisa lagi beberapa yang harus ditampilkan lagi. Yang saya ingin tanyakan, kalau tentang passion atau menulis blog traveling ataupun blog kepenulisan, itu kira-kira dengan clue atau kata kunci apa yang bisa menjual gitu, mungkin saya bisa dibantu, tipnya apa saja. Terima kasih. Terima kasih Bunda Sri yang beberapa tahun ke depan akan pensiun, tentunya sudah semangat. Jadi, dia langsung nodong. Kira-kira branding untuk saya apa ya? Kalau saya nulis, saya suka nulis tentang jalan-jalan, traveling, atau tentang tips menulis. Saya akan bikin dalam waktu 30 detik. Kira-kira branding apa? Ya, kira-kira pertama saya ketemu. Kalau ibu mau nulis sebagai guru yang tukang jalan-jalan, tulis aja. Atau buat saja branding @guru jalan-jalan. Nah, nanti di websitenya gurujalanjalan.com. Keren Bu, langsung ketemu dalam waktu 30 detik kan. Kalau tentang menulis terlalu banyak, apalagi kita belum jadi ahlinya banget, mendingan itu. Nanti para guru pasti akan selalu searching cara biaya hemat guru jalan-jalan, terus cara jalan-jalan ke Jambi, cara keliling Indonesia gratis. Nah, ketemunya dengan saya, dengan Om Jaya, dengan Bang Denny, ini rahasianya udah kita bagikan semua di sini ya. Mungkin begitu Bu. Itu lebih menjual. Misalkan gurujalanjalan.com. Nanti kalau ibu misalkan Bu Sri pembicara, saya sekarang kan suka ngeliat tuh di Facebooknya Bu Sri lagi jadi pembicara di teman kita yang punya pelatihan menulis tuh di Jawa tuh, siapa namanya? Oh Pak Cucu gitu kan. Misalkan pembicaranya adalah Sri Sugarti, founder gurujalanjalan.com. Keren nggak? Keren, tepuk tangan dong. Ibu pulang langsung eksekusi, daftarkan domain dan hostingnya. Semua kontennya adalah konten yang wajib ada foto dan video ibu jalan-jalan. Ya, oke. Apalagi ibu mau pensiun kan? Nanti justru di usia pensiun ibu jadi pembicara. Bisa bahkan dari gurujalanjalan.com itu ibu bukan hanya bercerita, ibu bisa bikin perusahaan travel. Iya enggak? Iya. Ketemu dengan saya tahun lagi jadi gurujalanjalan.com sama travelnya jadi gitu kan. Nah, tapi nanti gratis dulu untuk Bang Nedi sama saya. Gitu ya. Mudah nggak sebenarnya? Mudah. Tinggal coba ada yang mau nantang saya lagi untuk buat branding? Ya. Silakan. Oh, kalau begitu gurupuisi.com. Gurupuisi.com. Iya, Bu. Coba itu searching, ada belum di Google? Coba gurupuisi.com. Hah? Belum ada mungkin ya kan? Kalau nggak ada nanti kita kasih tahu. Siapa lagi yang sebelah sini? Ibu. Ibu jauh-jauh. Om Jai. Ini datang pertama, masa nggak dikasih hadiah? Udah dapat apa? Oh luar biasa, kejutan tuh, tepuk tangan dong. Belum diumumin padahal, tapi udah diberi lagi. Bu, jauh-jauh datang pertama dari Semarang. Oh dari Bahari. Ya, saya suka menulis artikel ya, artikel tentang
ilmu pengetahuan dalam bahasa Inggris. Oh, dalam bahasa. Ya, itu tulisan tersebut saya tulis dari kegiatan saya di sekolah. Artinya saya punya sebuah ekskur ya, ekskur namanya Happy Science atau Olimpiade Science ya, seperti itu. Nah, saya suka menuliskan, bukan? Saya guru IPA. Iya, iya seperti itu. Saya juga suka jalan-jalan juga. Ya, cuma memang kesulitan saya adalah mengawali tulisan saya itu memang agak susah. Kalau yang versi-versi jalan-jalan itu agak susah. Tapi kalau yang agak artikel itu main. Artikel science. Iya. Saya sudah saya upload di blog yang sebelumnya, tapi maaf saya lupa ininya, passwordnya ini tidak bisa dibuka lagi. Ini saya buat lagi. Ya, saya ingin sesuatu yang unik ya, sesuatu yang beda. Karena kalau pakai bahasa Inggris kan bahasa universal ya. Ya, saya ingin bisa keliling dunia, bisa melihat spot-spot yang terbaik di dunia, belajar, ya keliling dunia aja sih. Gitu. Coba nanti Ibu, coba ya di domain di hosting daftarkan, misalkan teacherdiary.com, teacherdiary.id atau apa seperti itu. Coba kayak gitu, misalkan diambil. Ya coba ya, nanti pokoknya adalah tulisan-tulisan Ibu keseharian tapi berbahasa Inggris gitu kan. Gitu ya, coba aja ya kalau nggak ada. Sudah jumpa ya Om Jaya? Ya saya pikir diskusi ini akan lebih menarik karena nanti dua orang pembicara kita ini adalah semua guru blogger nasional dan mereka sudah keliling Indonesia dan nanti insya Allah guru besarnya Om Jaya akan juga menginspirasi diri kita Om Jaya. Selain kita akan membuat sebuah komitmen di mana setelah konferensi ini semua guru di peserta ini wajib menulis minimal 10 halaman tentang pengalamannya jadi guru blogger. Dari 10 halaman tersebut, berarti kan kalau di lembar jadi 5 lembar kan, 5 lembar kali 100 berarti kurang lebih ada 500 halaman. Kita jadikan buku antologi tentang guru blogger Indonesia. Begitu oke ya? Seperti itu. Setuju? Kita kasih waktu dalam waktu 1 bulan setelah konferensi ini, semua tulisan Bapak dan Ibu sebanyak 10 halaman pengalaman menjadi guru blogger dikirim ke email. Nanti bisa email Om Jai atau email saya. Kemudian setelah itu karena di sini banyak para ahli, ada editor dan sebagainya, kita minta editornya. Nanti kalau misalkan Om Jai sudah punya penerbit terkenal, ya kita minta Om Jai untuk menerbitkan buku ini. Seperti itu. Saya pikir karena sudah memasuki waktu zuhur cukup. Terima kasih. Luar biasa. Kita berada di sini untuk belajar. Karena sekali lagi tidak ada kata selesai untuk belajar. Dan terima kasih buat Bapak Naib dan Ibu Dina juga dari Jagakarsa dengan memberikan tips-tipsnya dan pengalaman Bapak Ibu semua yang berada di sini sangat menginspirasi kita yang mungkin akan belajar lagi lebih banyak. Terima kasih semua. Sebelum kita akhiri hari ini jam 12 harusnya kita akan isoma dulu Bapak Ibu. Nanti ada nasi kotak di belakang, silakan diambil. Kemudian akan ada pemberian piagam dulu kepada Bapak Namin sebelum kita akhiri pada sesi kedua ini. Silakan Pak Namin. Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada narasumber kita, Bapak Namin. Silakan ya, terima kasih. Tepuk tangan yang untuk Bapak Namin dan foto silakan tadi. Ya, terima kasih. Ya demikian Bapak Ibu, sesi kedua ini kita akhiri dan kita berjumpa lagi setelah isoma jam 1:10. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Bapak Ibu menikmati makan siang di ruangan. Nanti kotaknya dikumpulin ya di pojokan. Oh iya supaya Pak, ruangan tetap bersih. Pak jangan lupa. Bagi Bapak Ibu yang belum mengumpulkan biodatanya, silakan dikumpulkan karena nanti akan ada sertifikat ya Om Jaya. Sertifikat itu rencana akan dituliskan nama Bapak Ibu supaya tidak salah, dan kita nyetaknya jumlah terbatas, maka tolong diisi biodatanya. Takutnya udah di print salah kan, kita nggak bisa lagi, nyetaknya terbatas. Ya kalau tadinya mau kosong gitu, cuma kasihan kalau dikosongin gitu, kita kasih nama, ya nggak? Bapak Ibu yang pengen beli batik PGRI, koperasi PGRI sudah buka, bisa pesan di sana. Terus kemudian tolong yang mengisi biodata belum